Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan memaksa untuk kembali karena sudah tidak tahan, ingin segera bersamamu lagi. Padahal dulu ia yang memaksa berpisah saat kamu lakukan ini. Ya. Nah, jadi perpisahan itu adalah momentum yang sangat penting ya. Bagaimana orang berpisah itu akan sangat menentukan apakah kedepannya perpisahan itu kemudian menjadi permusuhan selamanya, atau perpisahan justru kemudian menjadi persahabatan, ya, atau perpisahan diawali dengan permusuhan tetapi kemudian berujung kepada kembali bersama lagi, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana cara orang berpisah itu sangat menentukan juga apakah mereka akan kembali bersama lagi ataukah justru mereka akan saling tidak bertegur sapa selamanya, tidak saling mengenal selamanya, bermusuhan terus pokoknya, ya, atau dari cinta mereka kemudian menjadi sahabat saja. Nah, kita bisa memilih nih dari tiga ini, kita mau yang mana? Tentu kita mau mantan kembali kepada kita lagi, kembali selamanya, ya, dan dia yang menginginkan untuk kembali bersama kita kembali, ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ya, di awal perpisahan, kita merasa kenapa sih harus berpisah? Apa yang kurang dari kita? Kok tiba-tiba saja dia minta berpisah? Jawabannya pun kita sebenarnya sudah tahu. Kita tidak ada kekurangan, tetapi kita mungkin kalah bersaing ya, atau kalah keren jika dibandingkan dengan seseorang yang sedang mantan sukai hari ini, ya. Artinya mantan tidak menghargai semua yang sudah kita lakukan, ya, kesetiaan yang sudah kita berikan, iya, ya, karena memang yang terjadi seperti itu. Dia berpaling dari kita untuk mencari kebahagiaan yang lebih dari apa yang pernah dia dapatkan bersama kita, mencari kenikmatan yang lebih daripada apa yang pernah dia temukan bersama kita. Maka dia tidak peduli lagi kan dengan kesetiaan, dia tidak lagi mau mengingat-ingat semua yang sudah kita berikan dan seterusnya tadi. Bagi dia sekarang yang penting dia bahagia. Dia tidak peduli dengan penderitaan siapapun, termasuk penderitaan kita. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kan mantan ini orang yang sangat egois. Ya. Begitu. Nah, orang yang egois, kemudian kita sikapi dengan sikap yang sama-sama egoisnya. Akhirnya perpisahan itu jadi tidak enak. Ya, jadi rame, jadi bertengkarnya hebat, dan seterusnya tadi. Ya, padahal hati kecil kita
sangat mencintai dia. Kita ingin dia kembali kepada kita lagi. Maka yang harus kita tunjukkan adalah kebesaran hati, kebesaran jiwa. Ya, karena kebesaran hati inilah yang kemudian akan membuat dia berpikir untuk segera kembali kepada kita ketika kebersamaannya dengan orang ketiga itu isinya nanti adalah pertengkaran terus. Ya, dia akan ingat bahwa kita adalah orang yang sabar. Kita adalah orang yang dewasa. Kita adalah orang yang bisa mengasuh dia. Ya, sementara bersama dengan orang ketiga isinya nanti cuman pertengkaran terus. Orang bertengkar sehari, 2 hari, 3 hari ya enggak apa-apa. Tapi kalau terus berlangsung berbulan-bulan, ya capek. Akhirnya pasti berpisah. Jadi, yang harus kita tunjukkan adalah kebesaran hati kita. Jadi saat dia memaksa untuk minta berpisah, kan kita tidak bisa melakukan apapun lagi. Dia memaksa. Kalaupun kita bilang kita tidak mau, bagi dia yang penting dia ngasih tahu sudah berpisah. Dia segera pengen jalan bersama orang ketiga. Ya, jadi ketika kita berusaha untuk terus memaksa dia juga untuk tetap bersama kita, ya, itu akan memperbesar rasa tidak suka di dalam hatinya. Karena orang yang sedang begini nih, yang dia carikan berdebat, bertengkar, dan seterusnya. Karena itu akan membuat hatinya puas. Ya, maka yang kita lakukan, tunjukkan kebesaran hati kita. Dia minta, memaksa kita untuk berpisah, ya kita diam saja. Kita mengalah, dan kemudian kita mundur dari kehidupan dia, ya kita mengamati dia dari jauh saja. Karena orang yang egois, itu biasanya perkembangan psikologisnya kan belum matang, ya, belum mencapai kedewasaan yang seharusnya. Dia masih butuh mendapatkan begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup baru untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa. Dengan kita kan dia menjalani hidup yang sangat enak. Dia marah, kita mengalah. Ya, dia egois, kita mengalah. Dan seterusnya. Nah, ini bersama dengan orang ketiga yang sama-sama egoisnya. Kan orang ketiga itu biasanya orangnya egois-egois, ya. Dia sudah tahu mantan milik kita, tapi tetap direbut juga. Itu kan namanya orang yang egois. Orang egois dengan orang egois itu seperti batu dengan batu, ya. Akan ketika bertengkar itu akan selalu keras, dan itu akan membuat mereka tidak bisa bertahan lama-lama. Ya, nah kita harus memahami bahwa mantan, biarkan saja dia mencari pengalaman hidup, ya, karena dengan pengalaman hidup bersama orang ketiga itulah dia akan memahami bahwa ternyata kita itu jauh ribuan kali lebih baik daripada orang ketiga yang dia kejar-kejar saat ini. Nah, dan kemudian kita memaafkan, ya, apa yang pernah dia katakan dan seterusnya kepada kita, ya. Karena dengan memaafkan itu, ya, akan membuat hati kita lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, dan itu membuat kita bisa menjalani hidup kita tanpa harus mengalami kemunduran karena perpisahan tadi, ya. Nah, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22 kita diajarkan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin
bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dengan demikian Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita bersih, maka doa-doa kita menjadi doa yang mustajab. Ya, maka hanya menunggu waktu saja untuk mantan datang memaksa untuk bisa kembali bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.